Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Maulia Sabrina. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok dengan tema Subjek Pajak dan NPPKP. Sehingga judul presentasi pada video kali ini adalah NPPKP sebagai syarat bagi PKP dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering pergi ke minimarket seperti Indomaret ataupun Alfamaret. Yang mana ketika kita berbelanja di minimarket tersebut, biasanya kita akan mendapatkan nota atau struk belanja. Namun, apakah kalian pernah mengamati mengenai tulisan ini? Ya, itu adalah PPN atau pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli atas barang yang telah dibelinya. Namun, apakah pembeli tersebut akan membayarkan pajak langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak? Tentu saja tidak. Secara sederhananya, penjual akan memungut pajak dari pembeli yang selanjutnya akan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga penjual di sini berperan sebagai perantara antara pembeli yang membayar pajak dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berdasarkan persepsi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini penjualah yang menjadi perantara antara pembeli dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Namun, apakah semua orang dapat memungut pajak dari pembeli ataupun apakah semua orang dapat memungut PPN? Tentu saja tidak. Orang-orang yang berhak untuk memungut PPN adalah mereka yang mempunyai NPPKP. Lalu, apa itu NPPKP? Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita. Perkenalkan, nama saya Anita Lusiasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari NPPKP. Sebelum mengetahui pengertian dari NPPKP, apakah kalian tahu kepanjangan dari NPPKP itu apa? Jadi, kepanjangan NPPKP adalah Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dan untuk pengertiannya sendiri, NPPKP merupakan nomor identitas suatu pengusaha kena pajak yang telah disematkan saat pengusaha dikukuhkan atau disahkan sebagai pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Jika pengusaha sudah mendapatkan NPPKP, berarti pengusaha tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi pengusaha kena pajak. Dan dengan demikian, terikat kewajiban serta hak yang harus dilakukan oleh pengusaha yang memiliki NPPKP tersebut. Untuk mengetahui hak serta kewajibannya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismia Rohman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan rekan saya tadi mengenai NPPKP. Nah, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban pemilik NPPKP. Hak pemilik NPPKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengkreditan pajak masukan atau pembelian atas perolehan JKP atau BKP. Contohnya, pemilik Indomaret. Dia berhak memotong pajak atau mengambil pajak dari setiap konsumennya yang ada di Indomaret. Yang kedua, meminta restitusi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan berhak menerima kompensasi atas kelebihan pajak. Lalu, kewajiban pemilik NPPKP adalah yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN yang masih belum dibayar kepada pajak. Yang keempat, melaporkan perhitungan pajak. Dan yang kelima adalah menerbitkan faktur atas setiap pembelian atau perolehan atau penyerahan BKP atau JKP.
Tapi, tidak semua pengusaha bisa memiliki NPWP. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut untuk bisa memiliki NPWP. Syarat-syarat itu akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Hai, saya Agustin Dwi Mayang Putri. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Anissa Ismiarohman. Untuk memiliki NPWP, sebelumnya pengusaha baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan perlu dikukuhkan menjadi PKP terlebih dahulu. Agar dapat dikukuhkan menjadi PKP, maka pengusaha tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada syarat objektif dan yang kedua ada syarat subjektif. Dan penjelasan dari syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat objektif dengan mengisi formulir pengajuan PKP yang disertai dengan 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP milik direktur atau pemilik usaha. 2. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP milik direktur atau pemilik usaha. 3. Fotokopi NPWP milik perusahaan. 4. Fotokopi surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 5. Fotokopi nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD dan tanda daftar perusahaan atau PDP. 6. Fotokopi akta perusahaan dan yang terakhir adalah surat kuasa bermaterai dengan catatan jika pengurusan tersebut dilakukan oleh selain direktur atau pimpinan. Yang kedua, syarat subjektif. Syarat subjektif dalam peraturan perpajakan memerinci mengenai gambaran kegiatan usaha yakni sebagai berikut. Nomor 1, laporan keuangan bulan terakhir yang biasa diambil dari neraca atau laporan laba rugi. 2. Daftar aset perusahaan secara terperinci. 3. Foto tempat kegiatan usaha dan yang terakhir adalah denah lokasi kegiatan usaha. Di samping dua jenis syarat yang telah saya jelaskan sebelumnya, seorang pengusaha atau badan usaha juga harus memiliki pendapatan dalam 1 tahun buku yang mencapai 4,8 miliar. Namun, jika pengusaha tersebut pendapatannya belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun, ia tetap akan bisa untuk mengajukan PKP asalkan ia telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan PKP tersebut, baik persyaratan secara objektif maupun persyaratan secara subjektif. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan persepsi yang telah disampaikan oleh Diana Maulia Sabrina di awal, bahwa tidak semua orang dapat menjadi perantara atau berhak memungut PPN. Karena yang berhak memungut PPN adalah mereka yang telah memiliki NPWP terlebih dahulu. Dan yang wajib memiliki NPWP adalah pengusaha, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, serta telah dilakukannya survei terhadap mereka oleh KPP. Dan satu lagi, pengusaha tersebut harus berpendapatan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Apabila pengusaha tersebut pendapatannya di bawah 4,8 miliar, ia tetap bisa mengajukan PKP untuk memiliki NPWP. Namun, ia harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif terlebih dahulu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan atas perhatiannya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.